Tokyo Revenger episode 36. Di episode sebelumnya, Emma berkata kepada Tameki, Kurokawa Izana adalah saudaraku. Kemudian Emma menceritakan masa kecilnya. Ibu Emma berkata, ucapkan selamat tinggal kepada saudaramu. Lalu Izana berkata, kurasa ini perpisahan kita. Kakak akan pergi ke sekolah sekarang. Emma bertanya, sekolah? Apa itu tempat yang menyenangkan? Izana menjawab, ya, aku yakin itu menyenangkan. Suatu hari kita pasti akan ketemu lagi. Janji Emma. Emma berkata kepada Maiki, sudah kubilang berkali-kali, dia juga saudara tirimu. Nama asliku itu Kurokawa. Dan saat itu aku punya avatar. Maiki dan Draken tampak tidak percaya. Takemichi berkata dalam hati, ini mengejutkan. Takemichi bertanya kepada Emma, kakakmu Kurokawa Izana, apa kau ingat hal lain tentang dia? Emma menjawab, aku hanya tinggal bersamanya sampai umur 3 tahun. Tapi dia sepertinya sangat akrab dengan Shinichiro. Maiki terkejut mendengar perkataan Emma. Draken bingung kenapa Shinichiro dan Izana sangat akrab. Lalu Emma pergi dan kembali membawa sebuah kotak kaleng. Maiki bertanya, ini apa? Emma menjawab, kenang-kenangan dari Shinichiro. Kutemukan ini saat lagi membersihkan barang-barangnya. Lalu Takemichi membuka kotak itu. Takemichi berkata, seikat surat dari Kurokawa Izana. Mungkinkah semua surat dalam kotak kaleng ini dikirim oleh Izana? Emma berkata, tidak pernah kubaca. Tapi melihat dari jumlah surat-surat ini, aku cukup yakin bahwa mereka cukup akrab. Lalu Draken berkata, kau bilang akrab, ini mengerikan. Mereka akhirnya membaca semua surat-surat itu untuk menemukan sesuatu yang penting. Takemichi berkata, sepertinya dia hanya menuliskan kehidupan sehari-harinya. Draken berkata, ini mungkin surat pertama yang dia kirim. Di surat itu tertulis, untuk Shinichiro, terima kasih sudah mengunjungiku. Aku senang mendengar bahwa aku punya keluarga. Takemichi berkata dalam hati, Shinichiro pergi dan menemui dia. Draken masih penasaran bagaimana Shinichiro mengenal Izana. Maiki berkata, aku paham sekarang. Aku ingin keluar untuk mencari udara segar. Takemichi bingung, ada apa dengan Maiki? Terdengar suara mesin motor dari luar. Takemichi bertanya kepada Draken, Maiki kenapa? Lalu Draken membacakan surat yang tadi dibaca oleh Maiki. Untuk Shinichiro, belakangan aku sering sakit kepala. Ini pasti salah dia. Tolong berhenti membicarakan Manjiro. Draken menjelaskan, Kurokawa Izana sudah dipisahkan dari keluarganya sejak kecil, dan anggota keluarga pertama yang dia temui adalah Shinichiro. Kalau Shinichiro adalah satu-satunya pendukung yang dia miliki, kalau begitu, pendapat dia tentang Maiki apa? Takemichi berkata dalam hati, ya, Shinichiro membiarkan Izana mengambil alih Black Dragon. Namun, ketika Shinichiro bilang kalau Shinichiro meninggalkan Black Dragon untuk Maiki, Izana akan berpikir bagaimana. Draken berkata, Izana itu iri. Dia menyimpan iri sangat besar kepada Maiki. Sebuah dendam. Aku juga menyadari sesuatu. Pertarungan itu ketika Toman terbentuk. Kapten generasi ke-9 Black Dragon, Madara Mission mengatakan sesuatu. Dia berkata, kami akan meneruskan keinginan generasi ke-8. Takemichi bertanya, keinginan generasi 8? Kapten generasi ke-8 itu Kurokawa Izana. Draken menjawab, benar. Generasi ke-9 Black Dragon sengaja melibatkan diri dengan Kazutora. Dan gara-gara iri. Bagaimana jika dari saat itu adalah rencana Izana untuk menghancurkan Maiki?
Bagaimana jika semua pertikaian ini adalah dendam Kurokawa Izana? Takemichi berkata, setelah Shinichiro meninggal, dia menciptakan Tenjiku dan membawa mereka semua ke sini. Kali ini dia melakukannya untuk membunuh Maiki, untuk membunuh adiknya sendiri. Shin memperlihatkan rumah Takemichi. Shifuyu sedang berkunjung ke rumahnya. Takemichi berkata, maaf, Shifuyu memanggilmu tiba-tiba. Shifuyu bertanya, apa kau sudah mendapatkan informasi? Takemichi menjawab, iya, dan banyak sekali. Shifuyu berkata, jadi Tenjiku dibentuk akibat dendam Izana kepada Maiki. Sial, siapa yang tahu dia juga terlibat dalam pembentukan Toman. Takemichi berkata, aku perlu memberitahumu ini. Mulai sekarang, aku akan menangani ini sendiri. Kau tidak perlu ikut terlibat. Shifuyu tidak mengerti dengan perkataan Takemichi. Takemichi menjelaskan, Naoto mati, dan aku benar-benar tidak bisa kembali ke masa depan. Tidak ada kesempatan selanjutnya. Aku tidak tahu kenapa, tapi entah bagaimana kita akan berdamai dengan Tenjiku. Dan alasan Maiki jatuh ke dalam kegelapan Izana dan Kisaki. Akan kuakhiri ini semua, pertengkaran dua saudara bodoh ini. Aku akan membunuh Izana dan Kisaki. Aku bahkan siap untuk menikam mereka berdua. Tolong ya Shifuyu, kau pahamkan? Shifuyu bertanya kepada Takemichi. Terus divisi pertama bagaimana? Takemichi terdiam dan berkata, ini perkelahian pribadiku sendiri. Shifuyu berkata, kalau begitu sebaiknya jelaskan ini kepada mereka. Saat kau mengundangku, aku juga memanggil mereka semua. Dengar ya Takemichi, ini bukan hanya pertarungan saudara. Shinichiro menciptakan tim legendaris, dan saat Izana mewarisi itu, dia menghancurkannya. Kemudian Maiki lah yang menghancurkan geng asing itu. Di tengah-tengah kekacauan itu, Toman lahir, dan aku bertemu dengan Baji. Pertarungan saudara ini berhubungan dengan Toman. Ini juga merupakan pertarungan bagi kita semua anggota Toman. Ini sudah pasti pertarungan divisi 1 juga. Bicaralah dengan mereka, dan mereka pasti akan mendengarkanmu. Tapi kau tidak perlu membicarakan lompatan waktumu. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin. Tiba-tiba, akun Yamagishi, Makoto, dan Takuya berteriak. Takemichi terkejut melihat mereka semua. Akun berkata, dulu kami hanyalah budak para anak nakal lain, tapi Maiki menyelamatkan kami semua. Yamagishi berkata, persetan dengan Kurokawa Izana ini. Makoto berkata, musuh Maiki adalah musuh Toman. Takuya berkata, dan itu adalah faktanya. Kemudian mereka semua berkata, bukankah kami sudah bilang, aku akan melakukannya sendiri, itu adalah perkataan bodoh. Akun berkata, dan misalnya kau serius saat kau bilang akan menikam dia sampai mati, aku akan membantumu. Yamagishi menimpal perkataan Akun. Itu benar Takemichi. Ini akan menjadi pertarungan saudara tergila kan? Makoto berkata, lagi pula menurutku keluarganya Maiki terlalu rumit. Apa sih yang sebenarnya sedang terjadi? Takuya memberitahu kepada Makoto agar tidak perlu terlalu keras memikirkan itu. Sambil memegang pundak Takemichi, Shifuyu berkata, tim kita tidak selemah yang kau pikirkan. Jadi jangan coba melakukannya semuanya sendiri. Takemichi merasa terharu dan berterima kasih kepada mereka. Takemichi berkata, baiklah, ayo mulai rapat strategi divisi 1. Tiba-tiba terlihat ada seseorang yang turun dari mobil dan berteriak, apakah kapten divisi 1 di sini? Semuanya terkejut. Takemichi melihat orang itu dari jendela. Orang itu memakai seragam Toman. Takemichi tidak tahu siapa orang itu. Orang itu menyuruh Takemichi untuk turun. Lalu Takemichi keluar menemui orang itu.
Orang itu mengetuk kaca mobil sambil berkata, "Dia sudah sampai." Kaca mobil pun dibuka. Terlihat Mucho di dalam mobil itu. Takemichi dan Shifuyu terkejut melihatnya. Kapten Divisi 5 Geng Tokyomanji, Muto Yasuhiro alias Mucho. Shifuyu berkata, "Ini buruk, Takemichi. Di dalam toman, orang ini cukup berbahaya." Mucho keluar dari mobilnya dan berkata, "Yo, Takemichi." Shifuyu menyuruh Takemichi agar berhati-hati. Takemichi terkejut. Mucho datang bersama pasukannya, dan pasukan Mucho telah menangkap teman-teman Takemichi. Takemichi bertanya, "Apa-apaan ini? Apa yang sedang terjadi?" Tiba-tiba Mucho memanggil Takemichi dan memukul Takemichi hingga dia terjatuh terpental. Mucho menghampiri Takemichi dan mengangkatnya. Dia memukul wajah Takemichi hingga berulang-ulang kali. Shifuyu berteriak mencoba menghentikan Mucho. Mucho berkata, "Menyimpan rahasia tidak diizinkan di dalam toman, kan?" Mucho masih terus memukuli Takemichi. Shifuyu berteriak memanggil Takemichi. Terlihat Takemichi yang sudah tidak berdaya. Teman-teman Takemichi tidak mengerti kenapa Mucho melakukan ini kepada Takemichi. Mucho berkata kepada Takemichi, "Semua permasalahan yang berhubungan dengan Izana, kau melakukan pekerjaan yang sia-sia." Takemichi tidak mengerti apa yang sedang Mucho katakan. Mucho memanggil Sanju dan menyuruhnya untuk memasukkan Takemichi. Takemichi dibawa ke suatu tempat. Takemichi berkata dalam hati, "Aku di mana? Gelap, tidak kelihatan apapun." Lalu seseorang datang dan berkata, "Kau sudah bangun, Takemichi." Orang itu adalah Mucho. Mucho berkata, "Keributan dengan Tenjiku ada yang ingin kau ketahui, kan? Lihatlah di sampingmu, Takemichi." Sanju kemudian menyalakan lampu. Mucho berkata, "Semua pemerannya ada di sini. Ayo mulai sekarang." Terlihat ada Inui dan Koko yang sudah babak belur. Takemichi terkejut melihat mereka. Kenapa Koko dan Inui ada di sini? Koko berkata, "Sial, bahkan Takemichi juga tertangkap hantu S62." Takemichi bertanya, "Tunggu, S62, admin Tenjiku, apa maksudmu?" Inui menjelaskan, "Orang ini awalnya sahabat Kurokawa Izana, dan yang lain 6 dari mereka keluar dari Juvi, generasi brutal." Inui kemudian menceritakan kejadian 5 tahun yang lalu. Terlihat banyak orang yang berada di Juvi. Terlihat Mucho dan anggota S62 lainnya di sana. Shin kembali. Mucho berkata, "Permasalahan ini bukanlah urusan kalian. Izana itu urusanku." Takemichi berkata dalam hati, "Orang ini ada apa dengan dia?" Takemichi bertanya kepada Mucho, "Buat apa kau membawaku ke sini?" Mucho mengambil kursi dan kemudian duduk di depan Takemichi. Mucho menjawab, "Divisi 5 Toman adalah divisi spesial. Kami adalah unit spesial yang diizinkan untuk mengintegrasi anggota lain yang terlihat tidak beres." Takemichi tidak mengerti apa yang Mucho bicarakan. Mucho kembali melanjutkan perkataannya. Singkatnya, kami adalah komite kedisiplinan Toman. Kami boleh menghajar siapapun yang berkhianat tanpa persetujuan dari ketua Toman. Maiki yang memilihku, orang terkuat dari semua kapten divisi unit spesial ini. Takemichi berkata dalam hati, "Artinya Mucho tidak di pihak Tenjiku. Dia orang baik." Takemichi bertanya, "Jadi artinya aku melakukan hal yang mencurigakan?" Mucho menjawab, "Kau tahu motoku adalah tidak boleh ragu saat membuktikan kesalahan tersangka." Takemichi bertanya, "Tunggu dulu, kau bilang aku melakukan sesuatu." Mucho menjawab, "Siapa tahu, aku tidak tahu." Inui berkata, "Izana, kan?"
Aku punya koneksi dengan Kurokawa Izana dari Tenjiku. Takemichi terkejut mendengar hal itu. Inui menceritakan pertemuannya dengan Izana. Pada saat itu, Izana masih menjadi ketua Black Dragon generasi ke-8. Izana berkata kepada Inui, alasan kenapa aku mempunyaimu di sisiku, walau kau 2 tahun lebih muda, karena kau orang yang berguna. Tolong dukung generasi ke-9 juga. Aku mengandalkanmu. Shin kembali saat kejadian sekarang. Inui berkata, aku membantu Izana lalu masuk ke divisi 1. Divisi 1 adalah pengkhianat teman, mata-mata Tenjiku, dan otak dari semua ini adalah Hanagaki Takemichi. Kau berpikir seperti itu kan, Mucho? Mucho kemudian berdiri dan menatap Takemichi. Takemichi bingung. Kenapa dituduh sebagai pengkhianat teman? Takemichi berkata dalam hati, apa aku sedang dipermainkan orang ini? Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak punya alasan. Lalu Koko berkata, Hanagaki bukan pengkhianat. Takemichi terkejut mendengar perkataan Koko. Inui berkata, Mucho, kau salah besar. Kami sama sekali tidak mengkhianati teman. Koko dan Winnie berkata, sekarang berlutut dan minta maaf kepada kami. Kami tidak tahu apa-apa. Kami tidak akan memberitahu siapapun. Takemichi bingung, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mucho bertanya, apa yang kalian bicarakan dari tadi? Kalian tidak terlibat tugas spesial yang aku bilang tadi. Takemichi berkata, tidak terlibat. Lalu untuk apa ini semua? Lalu Mucho menjawab, perampokan, penyerangan, narkoba, aku dan Izana pernah melakukan itu semua. Lalu kami membentuk tim kami sendiri. Kami ditakuti sebagai generasi brutal. Kami berkuasa di era itu. Lalu Izana karena beberapa alasan keluar. Semua menjadi membosankan. Lalu Maiki merekrutku. Kau paham sekarang, Takemichi? Aku salah satu pendiri Tenjiku. Takemichi bertanya, jadi kau bilang kau mengkhianati teman? Mucho menjawab, semua akan berbeda kalau aku bertemu Maiki lebih dulu. Dan sekarang Izana kembali ke geng. Kalian semua sekarang adalah musuhku. Hidupmu berakhir di sini.